Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dalam menyusun tinjauan pustaka, terdapat 5 langkah sistematis yang perlu dilakukan. Jelaskan pada setiap tahap tersebut masalah yang sering ditemukan dan cara mengatasinya. Jadi, yang pertama itu adalah tentukan masalah atau topik. Nah, tidak ditetapkannya masalah penelitian sehingga menyebabkan kebingungan saat menentukan topik utama dari penelitian. Bagian ini baiknya kita mulai dengan pertanyaan, masalah apa yang akan dicarikan jawaban atau penjelasan dari literatur. Adanya masalah yang dikemukakan dengan jelas akan memberi arah kepada kita dalam mencari sumber pustaka yang relevan dan juga dalam menulis tinjauan pustaka. Bila tidak diawali dengan masalah yang ingin dicarikan jawabannya, kita cenderung untuk mengambil terlalu banyak dari pustaka, padahal mungkin kurang relevan dengan yang kita inginkan. Yang kedua, yaitu menelaah semua perpustakaan atau penelitian yang relevan dengan masalah yang menjadi minat peneliti. Nah, terkadang cukup banyak perpustakaan dan atau penelitian yang relevan dengan berhubungan dengan masalah yang menjadi minat peneliti. Nah, hal tersebut dapat membingungkan peneliti dalam menetapkan dan memilih sumber pustaka yang akan digunakan. Nah, maka dari itu, masalah tersebut dapat diatasi dengan menyesuaikan sumber perpustakaan dengan kriteria yang pertama sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Lalu, isi mudah dipahami oleh peneliti. Pertanyaan dalam sumber perpustakaan tersebut harus bisa dibuktikan secara empiris. Lalu, sumber perpustakaan harus terorganisir supaya lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan teori terbaru, atau memiliki rentang waktu yang tidak terlalu jauh dari waktu penelitian yang dilakukan. Kemudian berhubungan dengan penelitian, dan yang terakhir sumber tersebut harus terpercaya, seperti e-book, artikel ilmiah, review artikel, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu membaca sumber pustaka. Saat kita membaca, bisa membingungkan peneliti karena mungkin terdapat beberapa kata baru yang memang sebelumnya belum pernah didengar oleh peneliti saat membaca literatur primer. Maka untuk mengatasi hal tersebut, peneliti dapat membaca literatur sekunder yang terkadang ditulis secara rinci pada literatur primer yang dibaca peneliti sebelumnya, sehingga akan memudahkan peneliti dan peneliti jadi tidak asal mengutip. Kemudian mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber kepustakaan, lalu dilakukan penulisan ulang yang telah dibaca sesuai pemahaman dan memeriksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang dibuat. Nah, yang terakhir yaitu penyajian tinjauan pustaka. Setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis kajian pustaka. Pada umumnya, kajian pustaka berada di bab 2 suatu karya ilmiah. Kajian pustaka terdiri dari beberapa subbab yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyajian kajian pustaka dapat berupa deskriptif dan dapat pula disertai dengan analisis. Perbedaannya yaitu dalam deskriptif hanya menguraikan dengan asumsi, analisis akan diuraikan di bab selanjutnya. Sedangkan bila berisi analisis maka dijabarkan tentang pendapat penulis atau akan kajian pustaka tersebut apakah akan mengkritik, menolak, menerima, atau yang lainnya. Pada saat penyajian tinjauan pustaka, karena terlalu banyaknya sumber kepustakaan membuat peneliti kebingungan saat menuliskan sumber kepustakaan dan menyulitkan saat menyusun daftar pustaka yang digunakan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, peneliti dapat menggunakan aplikasi pembantu seperti Mendeley, Zotero, dan sebagainya. Terima kasih.